Terima kasih atas undangan pada hari ini. Semoga kita semua bisa terus saling belajar, bisa terus saling. Ini mohon maaf nih, saya itu sedang di rumah sakit, jadi suaranya agak berisik. Lagi pinjam ruang dokter. Dan hari ini terima kasih, saya akan coba memberikan pengantar sedikit ya tentang Sains Technopark. Karena apa? Karena ini adalah merupakan sebuah langkah yang saya kira sangat penting untuk bisa membuat kita ini mendorong tumbuhnya inovasi dan melakukan proses hilirisasi. Bapak sekalian, sudah lihat? Sudah ya? Oke. Nah, Prof, ya. Baik. Jadi Bapak sekalian, saya kira ini apa yang disampaikan oleh Darwin ini sesuatu yang penting untuk kita cermati ya, bahwa yang bertahan itu adalah bukanlah yang terpintar, bukanlah yang terkuat, tapi adalah yang responsif terhadap perubahan. Dan perubahan ini saya kira sangat besar hari ini, karena ada perubahan iklim, karena revolusi industri 4.0, karena pandemi COVID-19, juga karena perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu disrupsi ini harus disikapi, direspons dengan perubahan mindset kita. Ini perlu cara-cara baru, perlu pemikiran baru, perlu pendekatan-pendekatan baru, dan mindset ini sangat penting. Mengapa? Karena ternyata kalau kita lihat, ini hasil penelitiannya McKinsey ya, dari 72 negara di dunia untuk anak-anak usia 15 tahun, ternyata yang paling berpengaruh terhadap prestasi akademis itu bukanlah faktor guru, bukan faktor sekolah, bukan faktor orang tua, tapi yang paling penting adalah faktor mindset itu sendiri. Sehingga kita tahu bahwa ada orang yang dari sekolah yang fasilitasnya terbatas, orang tuanya ekonominya terbatas, ya, dari kelompok tidak mampu, tapi dia menjadi orang hebat. Mengapa dia bisa menjadi orang hebat? Karena memang ada perubahan mindset dalam diri dia. Karena kekuatan mindsetnya. Karena dengan mindset yang kuat, maka itulah yang akan mengendalikan perilaku kita. Nah, inilah yang sering disebut sebagai growth mindset. Ini adalah sebuah mindset yang memang mendorong agar kita ini menjadi orang yang yakin bahwa diri kita ini bisa berubah. Yakin bahwa diri kita berubah, dan kita suka hal-hal yang baru, dan kita selalu mengatakan bahwa kalau kita gagal itu adalah kita harus belajar dari kegagalan untuk menemukan hal-hal baru lagi. Dan orang-orang yang memiliki growth mindset, orangnya biasa optimis. Karena apa? Karena memang fokus pada bahwa cara berpikir, mindset, pola pikir, itu harus berkembang seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, orang yang growth mindset selalu berusaha mindsetnya menyesuaikan dengan perubahan. Tidak bisa melihat masa depan dengan kacamata masa lalu. Tidak bisa melihat masa depan dengan kacamata hari ini. Kita harus melihat masa depan dengan kacamata masa depan. Oleh karena itu, kalau kita fokus pada mindset masa lalu, maka kita tidak akan pernah bisa melihat secara jernih masa depan seperti apa, dan kita tidak bisa menyesuaikan, dan bahkan kita menyalahkan keadaan. Orang seringkali menyalahkan keadaan. Karena apa? Karena dia gunakan mindset masa lalu untuk melihat keadaan hari ini, atau melihat mindset lalu untuk melihat masa depan. Sehingga ketidakmampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan, maka dia menyalahkan keadaan. Inilah orang-orang yang fixed mindset. Orang fixed mindset itu selalu berpikir bahwa dirinya tidak bisa berubah, bahwa selalu ada ancaman yang mendatang kepada dia. Jadi kalau ada hal baru, itu ancaman. Ada hal baru, itu ancaman. Dan kegagalan itu dianggap sebagai batas dari kemampuan kita. Jadi kalau kita ini gagal, selalu mengatakan, itulah kemampuan kita memang terbatas. Nah, baiklah kita lihat misalnya ini sebuah gambar. Orang yang memiliki fixed mindset, ini adalah orang fokus pada lengkungan ini, ya, performance plateau ini, melengkung, karena seolah-olah kemampuan itu terbatas. Tapi kalau orang memiliki agility learning, memiliki keberanian, confidence, ya, dan memiliki growth mindset, maka dia akan fokus pada learning agility. Sehingga seolah-olah bahwa kemampuan yang tadinya hanya di sini, ya, di titik-titik ini, itu bisa kita lampaui. Kadang-kadang kita nggak percaya bahwa kita bisa melampaui. Ya. Karena apa? Karena kita tidak percaya diri saja. Seolah kita itu mengatakan bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi negara nomor 1. Itu fixed mindset. Tapi kalau kita fokus pada growth mindset, kita yakin bahwa ini itu akan bisa menembus batas-batas persepsi yang tidak membuat kita. Oleh karena itu, ini adalah pilihan. Kita akan melengkung, kita akan terus. Dan terus ini memang seolah-olah menjadi sesuatu yang unlimited. Memang betul. Karena masa depan itu akan sangat dipengaruhi oleh apa?
oleh grit. Orang-orang memiliki growth mindset, bisa orang memiliki grit. Grit itu apa? Gigih. Grit itu apa? Punya passion terhadap pekerjaan. Nah, orang-orang memiliki grit yang kuat karena dia punya harapan. Dia punya harapan tentang masa depan. Dia punya tujuan, dia punya minat. Dan dia berusaha untuk latihan-latihan, kemudian belajar dan belajar. Itulah yang kemudian membuat kita punya grit. Orang yang sukses karena memiliki mindset yang baik dan memiliki kegigihan yang kuat. Kalau kita bekerja dengan passion, maka itu akan kegigihan akan bisa meningkat. Oleh karena itu kita di perguruan tinggi punya tugas untuk menciptakan culture of grit. Jadi grit yang memang kegigihan, punya passion yang kuat, itulah yang harus kita ciptakan sehingga orang-orang di dalam kampus adalah orang yang penuh dengan harapan, orang yang penuh dengan mimpi. Karena orang-orang growth mindset, orang yang punya mimpi. Kalau kita tidak punya mimpi, atau kita mimpi hanya pada saat kita tidur, ya kira-kira perilaku kita akan diarahkan ke sana. Kita akan menyesuaikan dengan mimpi kita. Perilaku kita akan kita sesuaikan dengan tujuan kita dan harapan kita. Oleh karena itu kalau orang punya harapan besar, punya mimpi besar, karena biasanya orang-orang itu orang-orang yang optimis dan biasanya orang-orang memiliki growth mindset yang memiliki grit. Nah, kalau kita ingin sukses, maka fokuslah pada effort. Kadang kita pun tidak punya talent. Tapi kalau kita punya effort yang kuat, yang besar sekali, maka skill bisa kita dapatkan. Ya. Dan prestasi itu bisa kita terima ketika skill itu kali strategi, kali belajar, kali praktek, dan sebagainya, sehingga bisa kita punya skill tidak pernah dipakai, nggak akan pernah mencapai prestasi. Kita punya bakat yang kuat tanpa effort yang besar, tidak akan pernah mendapatkan skill. Jadi kalau Anda tidak punya talent yang baik, tapi punya effort yang besar, punya passion yang besar, maka talent itu akan muncul dan skill itu akan muncul. Nah, kemudian hal yang saya kira hari ini penting untuk merespon perubahan adalah bagaimana kita ini mampu untuk bisa hadir dengan future practice, bukan best practice semata. Karena apa? Karena future practice itu akan melatih kita ini menjadi leader. Kalau selamanya kita ini fokus pada best practice, kita selamanya menjadi follower. Makanya kalau sekolah tinggi ini akan menjadi leader, maka harus hadirkan future practice. Gojek bisa muncul karena Mas Nadiem fokus pada future practice, ya. Pemilik Facebook, pemilik YouTube fokus pada future practice yang melawan dan bertentangan dengan pakam-pakam yang sudah ada dalam bisnis. Itulah hal-hal yang menurut saya sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita cermati sebagai bentuk kepedulian kita untuk bisa menjadikan kita ini leader. Jadi Korea bisa menjadi besar, bisa menjadi seorang leader karena apa? Karena Korea banyak melakukan future practice. Kalau kita ini fokusnya pada best practice, meniru terus orang lain, ya selamanya kita menjadi follower dan akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Nah, orang yang fokus pada best practice selalu melihat bahwa sepeda itu adalah di jalan biasa, di jalan raya. Tanpa berpikir bahwa sepeda bisa di air. Mobil itu di jalan raya. Tanpa berpikir bahwa mobil itu bisa terbang. Handphone itu adalah untuk bicara. Tanpa berpikir bahwa handphone itu bisa untuk mendeteksi kematangan buah dan sebagainya. Ya. Nah, jadi sekalian, itulah orang-orang fokus pada future practice itu bicara tentang creator of opportunity. Nah, sehingga kata-kata Jack Ma ini bahwa kompetisi masa depan adalah kompetisi pengetahuan, bukan kompetisi pengetahuan, tapi kompetisi creativity, kompetisi imajinasi, ya, dan kompetisi learning, pembelajar. Sehingga orang yang sukses itu bukan orang yang kaya, bukan orang yang pinter, tapi orang yang kreatif. Orang yang memiliki imajinasi masa depan yang baik dan punya kemampuan belajar yang baik. Kalau orang memiliki learning yang baik, learning agility yang baik, biasanya orang memiliki mindset yang baik. Dan mindset yang baik itu bisa diiringi dengan grit yang kuat. Nah, sehingga creativity ini adalah modal untuk menghadirkan sebuah future practice. Creativity dan imagination itu adalah modal untuk menghasilkan future practice. Lalu sekalian, itu adalah semua itu modal. Modal bagi kita untuk melahirkan sebuah inovasi. Jadi, inovasi-inovasi tidak akan pernah muncul tanpa inovatornya itu punya orientasi pada future practice, memulai hal baru. Dan itu tidak akan pernah muncul tanpa adanya grit, kegigihan untuk meneliti dan sebagainya. Dan itu tidak pernah muncul kalau tanpa adanya growth mindset. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya urutannya memang dari kita memiliki growth mindset yang baik, kita memiliki grit yang baik, kita memiliki future practice yang baik, baru kita akan bisa menghasilkan inovasi yang baik.
Karena inovasi menjadi penting karena ada korelasi antara GDP per kapita per tahun dengan Global Innovation Index dan Global Innovation Index. Ini skornya itu semakin tinggi, maka kemajuan ekonomi juga semakin tinggi. Ini sudah hukum alam. Sehingga tidak ada cara lain kalau bangsa ini maju, maka inovasi harus digenjot. Inovasi bisa digenjot kalau orang-orangnya banyak melakukan riset. Riset yang sifatnya inovatif dan future practice. Dan itu bisa terjadi kalau orang punya kegigihan yang tinggi dan punya mindset yang baik. Nah, jadi Bapak sekalian, itulah yang kemudian kita bisa melahirkan sebuah sains teknopark. Itu bukan tiba-tiba, bukan sebuah perintah, bukan sebuah apa. Ini sebuah perjalanan panjang dari satu mindset, satu imajinasi. Dan kemudian apa yang menjadi modal? Kawasan ini nggak ada artinya apa-apa kalau tidak ada inovasi. Kalau tidak ada orang-orang yang fokus pada future practice, yang melahirkan sesuatu yang baru. Sehingga gedung-gedung megah ini nggak ada artinya apa-apa. Tanpa kekuatan orang, ya peneliti-peneliti, inventor-inventor yang mampu berimajinasi. Nah, karena itu sains teknopark itu menurut saya itu adalah ujung dari sebuah proses membangun kekuatan SDM dari sisi mindset, kegigihan, kecintaan pada dunia riset yang juga kesensitivitas pada dunia nyata sehingga melahirkan inovasi-inovasi untuk melahirkan solusi. Nah, inilah kira-kira gambaran saya membentuk Sains Teknopark pada tahun 2019. Ini satu kawasan yang kita bangun, dan kemudian kita bangun lagi. Ini baru selesai teaching industry untuk produksi minuman kemasan. Ini produksi beras dari jagung, mie dari jagung, kemudian beberapa ekstrak obat-obatan, tanaman obat. Saat ini sedang dibangun multi tenant. Ini 6 lantai untuk bisa menjadi pusat inkubator bisnis. Jadi inkubator bisnis saat ini kami lakukan di sini, ya, hanya memuat 20 orang. Dan kemudian ini sekarang di scale up supaya banyak startup-startup baru yang memanfaatkan inovasi-inovasi unggul. Oleh karena itu, salah satu syarat munculnya inovasi itu apa? Yang salah satu muncul inovasi ya riset. Orang yang tidak punya riset, jangan harap punya inovasi. Ya. Jadi urutannya adalah orang melakukan riset, orang punya inovasi, kemudian riset ditambah inovasi, ditambah entrepreneurship. Itulah yang disebut sebagai technopreneurship. Ya. Entrepreneurial University, research based university, yang kita katakan sebagai Techno Sociopreneur University itu memiliki technopreneurship dan sociopreneurship kalau kita ini berwirausaha dalam dunia inovasi. Nah, seperti sekarang ini. Nah, sehingga sekarang kita bangun lagi tahun 2023 itu halal inkubator. 2023 insya Allah kita bangun ini, sekarang sedang proses perencanaan pusat halal. Di sini nanti inkubator UKM-UKM belajar tentang halal di sini, sertifikasi di sini dan sebagainya. Nah, sehingga Sains Teknopark inilah ajang jembatan untuk berhubung antara perguruan tinggi dengan dunia industri, dunia usaha itu bertemu. Kita bangun collaborative center. Nah, di sini kalau ada produk-produk inovasi yang TRL-nya itu baru 5, TRL-nya baru 4, butuh sentuhan ke depan untuk bisa TRL 8, TRL 9, maka jadilah itu sebagai produk yang lebih masuk pasar. Itu bisa tercipta kalau ada collaborative research center. Nah, inilah di sini riset-riset kita bangun, kita lakukan berhubungan dengan kita dengan dunia industri. Nah, di sini juga sama, yang namanya Sains Teknopark adalah fungsi untuk mengolah kekayaan intelektual. Ada paten, ada hak cipta, dan sebagainya. Mana yang akan di licensing, mana yang mau di spin off, mana yang mau joint venture, semua dikelola di sini. Oleh karena itu, manajemen Sains Teknopark di sini adalah fungsinya adalah untuk mengelola itu semua. Agar apa? Agar bisa inovasi-inovasi semakin lama semakin dijual. Nah, jadi Bapak sekalian, ini alhamdulillah matching fund kita sudah sekarang tahun ini 2022 sudah di atas 40 miliar ya. Insya Allah ke DRK kita masih alhamdulillah masih cukup banyak. Nah, ini kalau kita pengolahan yang kita keluarkan pengolahan kait intelektual soal komersialisasi, pendaftaran maupun untuk bagaimana mendorong agar adanya licensing, joint venture maupun spin-off itu. Nah, jadi itu Sains Teknopark ya. Tapi menurut saya yang namanya technopreneurship itu adalah memang inovasi hilirisasi untuk tujuan bisnis. Tapi ada juga inovasi tujuannya untuk pengembangan masyarakat, tapi dengan kerangka bisnis. Ya, misalnya apa yang kita lakukan, misalnya itu petani-petani lingkar kampus, kita berikan benih dan teknologi, kemudian mereka menjual produknya ke IPB,
dan kemudian kita pasarkan ke 49 supermarket di Jabodetabek. Jadi kayak KMCIK dan sebagainya itu semua disuplai oleh dari IPB. Dan itu dari mana? Dari petani-petani lingkar kampus, hasil dari inovasi-inovasi IPB. Dan kemudian kita juga ada lagi One Village One CEO. Ini mahasiswa menjadi CEO di desa yang mengelola BUMDes, ya, yang mengholding BUMDes, dan kemudian dia melakukan pendalaman teknologi dan kemudian bisa memasarkan ke pasar-pasar modern. Sekarang sudah sampai 300 desa dan alhamdulillah saat ini sudah mulai ekspor. Pak Presiden melihat, ya, kami sudah melakukan ekspor ke beberapa negara, ke apa namanya, untuk produk-produk baik kopi maupun produk-produk pupuk, ya, pupuk organik dan sebagainya. Inilah produk yang kami ekspor dengan Pak Gubernur. Dan itulah bagaimana kita, ini sociopreneur, program sociopreneurship. Jadi technopreneurship tadi untuk sains teknopark untuk industri, kalau ini adalah sociopreneurship yang sekarang juga perlu kita dorong secara bersama-sama. Nah kemudian bagaimana membuat agar inovasi dan bisnis itu bersatu. Nah inilah cara kami di IPB untuk melakukan proses penguatan entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Langkah pertama apa? Langkah pertama adalah memang tahun pertama harus ada pelatihan Seven Habits of Highly Effective People, Stephen Covey, wajib untuk seluruh mahasiswa. Untuk apa? Merubah mindset dulu. Karena saya selalu berpikir bahwa kemajuan itu karena apa? Karena revolusi mindset. Kemudian kita melakukan talent mapping. Nah, dari talent mapping ini, mahasiswa yang memiliki jiwa entrepreneurship ada 32 orang, 32%, maka 32% mahasiswa yang berminat untuk menjadi wirausaha, maka mulai business planning kita berdampingi, ada business mentoring, ada business incubation. Nah, tadi fungsi dari startup center yang ada di IPB ini adalah untuk business incubation. Melalui apa? Program startup school, CEO school, dan sebagainya. Inilah bagian dari upaya kita penguatan sains teknopark ke depan adalah kita tidak saja melakukan proses dengan industri yang sudah jadi, tapi kita bisa menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru yang beliau itu mampu memanfaatkan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh IPB. Nah, jadi saya kira, Bapak sekalian, itulah kira-kira gambaran singkat ya tentang bagaimana konstruksi tentang sains teknopark yang harus dibangun di berbagai perguruan tinggi. Saya demikian Mas Taufik ya, pengantar dari saya. Moga-moga bisa menjadi bahan lah untuk pengembangan sains teknopark di berbagai tempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Arif atas paparan yang menarik tentang sains teknopark yang dikembangkan di IPB. Ini menjadi tema yang akan selanjutnya kita bahas. Mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Bapak Ibu semua yang hadir secara virtual pada pagi ini. Boleh raise hand sebelum nanti saya bacakan pertanyaan dari chat. Monggo silakan Bapak Ibu semua yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Prof. Arif Satya. Kalau belum, kita bacakan dulu pertanyaan chat Prof dari peserta pada pagi ini. Dari Pak Ong Tek Chan. Beliau tertarik terhadap apa yang Bapak paparkan. Pertanyaannya simpel, apakah ini kita bisa berkunjung ke ini, Prof, sains teknopark yang di Taman Kencana itu, Prof? Bisa Mas, saya kira siapapun boleh berkunjung ke Taman Kencana untuk melihat ya fasilitas kita, belajar. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan dari fisiknya ya, tapi dari sisi program ya. Jadi program-program pendampingan, inkubasi bisnis, program business matching, program kerjasama dengan industri, riset ya, program untuk bisa pengolahan intelektual ya. Silakan monggo Mas, saya kira sangat terbuka. Dan memang kawasan itu kita dedikasikan untuk sains teknopark sebagai sentra hilirisasi inovasi IPB. Siap. Untuk selanjutnya mungkin tanggapan dari Bapak Dwi Suslamanto ya. Itu tadi yang dikembangkan itu 7 Habits ya Prof ya. Nah ini terinfo ada referensi yang sudah mencapai 8 habits gitu Prof. Oh ya, tinggal tambahin satu nanti Mas. Ya Prof. Tinggal tambahin satu nanti. Oke, siap.
Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Dwi juga, lanjut. Future practice yang sedang dan sudah dihasilkan itu seperti apa, Prof, dari ini, Sosio Science Technopark ini, Prof? Di samping tadi yang sudah dijelaskan. Ya, kita kan menghasilkan salah satu bentuk future practice kan inovasi, ya. Dan inovasi-inovasi itu menurut saya sangat menjadi solusi ya. Misalnya IPB3S, varietas baru. Varietas baru IPB3S bisa hasil 12 ton per hektar. Sekarang sudah diterapkan di 26 provinsi. Ya. Dan begitu inovasi-inovasi IPB yang baru-baru banyak sekarang sudah diterapkan di 300 desa di Indonesia. Kemudian inovasi yang lain, kedelai kita bisa menghasilkan 4,5 ton per hektar, 3 kali lipat nasional, bawang putih bisa sampai 4 kali nasional. Ya. Itu kan sebuah terobosan teknologi, itu kan future, sesuatu yang baru, future practice, sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Yang jadi kalau orang bisa sekarang X, ya kita bisa XXX, bisa melakukan inovasi-inovasi yang jauh lebih baik. Nah, jadi itu semua adalah hasil dari proses pengelolaan inovasi kita. Memang tugas kita adalah bagaimana menghasilkan inovasi-inovasi. Kalau misalnya perguruan tinggi, mohon maaf, di dunia tidak punya toko-toko menjual inovasi produk, ya kita memulai dengan membuat kita punya toko yang membuat ada di 16 mall di Indonesia. Misalnya contoh-contoh itu ya. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kita ini berusaha untuk tampil dengan hal baru. Dalam dunia pendidikan, ya inovasi-inovasi terus kita lakukan. Dalam dunia pendidikan, inovasi-inovasi terus kita lakukan, termasuk jalur ketua OSIS, kan sesuatu yang baru. Jadi bukan best practice, saya tidak meniru orang lain, tapi kalau orang masuk perguruan tinggi biasanya basisnya nilai, kita sekarang dari basisnya leadership, karena kita menghasilkan calon-calon pemimpin, dan lain sebagainya. Siap, makasih Prof. Selanjutnya pertanyaan menarik dari Pak Edi Setiadi, gitu Pak. Karena ini merupakan kombinasi antara riset, inovasi, dan bisnis. Tentunya dalam perjalanan itu kan banyak kemungkinan risiko yang muncul ya Prof ya. Nah, bagaimana kalau seandainya di proses itu ya itu ada risiko, Pak? Mungkin ada ini mitigasi atau sebagainya, Prof. Silakan. Ya, kita kan punya kantor manajemen risiko, Pak, yang memotret semua rencana-rencana kita. Jadi setiap kali rencana, setiap kali kita mau melangkah ke depan, maka kita harus punya kajian risiko. Jadi kita punya risk management yang baik, ya. Nah, sehingga memang sudah diantisipasi apa-apa yang kan risiko itu kan kemungkinan terjadi gagal di masa depan, kan kira-kira itu. Potensi tidak tercapainya apa yang kita inginkan, itu kan risiko ya. Nah, sehingga itulah bagaimana cara memitigasinya, kita sudah antisipasi. Kalau begini, kalau X jadi A, kalau Y jadi apa, dan sebagainya. Kita sudah plan A, plan B, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah tentu ada kerjasama industri yang kadang-kadang tidak menguntungkan. Misalnya, industri sengaja membeli teknologinya IPB, kemudian sengaja dimatikan. Itu sesuatu yang risiko yang bisa kita hadapi, yang biasa kita hadapi. Ya. Jadi kalau ada orang membeli teknologi, tapi karena apa? Karena dia takut produknya dia tersaingi oleh produknya kita. Nah, kayak gitu. Sengaja dibeli, sengaja dimatikan. Itu kemungkinan terjadi. Nah, kita harus antisipasi dalam kontrak, antisipasi dalam berbagai. Nah, itu bagian dari upaya kita memitigasi risiko-risiko yang ada. Ya, Prof. Nah, kalau di paparan tadi itu belum terlihat adanya peran ini ya, Prof, ya, perbankan ya, dalam pembiayaan kegiatan atau kerjasama antara hasil riset dengan dunia industri. Apakah memang belum terlibat atau bagaimana, Prof, di dunia perbankan? Kalau licensing memang kan tidak perlu bank. Yang urusan bank kan pengusahanya, Pak. Ya. Bukan IPB-nya. Tapi kalau kita mengembangkan industri sendiri, kita sebagian pakai bank, ya, pakai para startup baru menggunakan pinjaman dari bank. Tapi sekarang juga pinjaman non bank kan banyak. Ya, saya kira bank bukan satu-satunya tempat untuk pinjam. Sekarang crowdfunding. Kemudian sekarang banyak investor-investor yang membiayai. Banyak program-program yang, apalagi kalau kecil-kecil, itu kebanyakan program-program pemerintah, program-program CSR, sangat banyak. Tapi kalau untuk skala yang sangat besar sekali, ya, itu kebanyakan misalnya kami produksi satu inovasi produk tentang minuman anti diabetes, ya. Kan sudah diadopsi oleh Soho, ya, Soho yang memproduksi dan sebagainya. Ya, tugas kita adalah hanya
hanya menemukan itu kemudian melakukan riset lanjutan untuk penyempurnaan produk. Jadi artinya kita ini kecuali kalau kita mau spin off sendiri, Mas. Kalau kita mau spin off, misalnya saya punya benih dan benih itu akan saya kembangkan sendiri, nah, maka saya butuh modal. Nah, selama ini memang kami belum menggunakan modal di IPB ya. Kami tidak menggunakan modal perbankan, masih pakai modalnya IPB dulu. Kita pakai sediakan modal, nah kemudian dari situlah kemudian jalan. Nah, dari aktivitas itu, Prof, kira-kira berapa besaran potensi fee yang mungkin diperoleh IPB untuk membiayai riset, pendidikan, dan sebagainya, Prof? Ya memang dari situ memang kalau kita lihat ya, inovasi-inovasi kita kan inovasi-inovasi yang berbasis pada volume, Mbak. Ya. Volumenya itu apa? Misalnya kalau benih, berarti kan harus dipakai se-Indonesia. Karena apa? Karena margin dari produk-produk itu memang belum sebesar kalau kita produksi produk yang high value. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisnis handphone, harganya berapa? Satu ukuran kecil kayaknya sudah 30 juta, 20 juta. Margin tentu beda dengan kita jualan benih, ya harganya satu saset cuma Rp15.000. Jadi kalau itu main di produk-produk itu kan banyak harus volume yang sangat besar. Nah, sehingga memang kita saat ini belum dari pendapatan bisnis, saya belum terlalu puas ya, baru sekitar 50 miliar lah, masih sedikit lah, belum banyak. Tapi ya kita harus mulai terus untuk bisa meningkatkan agar itu bisa skala usahanya semakin lama semakin besar. Itu kalau kita spin off ya. Tapi kecuali kalau kita ini cukup hanya dengan licensing ya, atau kita ini ya hanya menjual paten dan sebagainya. Ya kalau patennya itu sangat bagus sekali ya barangkali harganya akan sangat mahal. Tapi itu kan kita memberikan insentif besar buat inventor. Jadi ada pemasukan buat perguruan tinggi, tapi juga yang paling besar kan porsi untuk inventor itu. Siap, terima kasih, Prof. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak atau Ibu Kairah Sinulingga ini dari MBI STI MBI Depok. Nah, terkadang untuk melaksanakan satu proyek atau inovasi itu ada permasalahan tentang ego sektoral, Prof. Jadi ini kan melibatkan lintas ini ya satuan kerja atau unit di IPB misalnya ya. Nah, apakah atau bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini, Prof, ego sektoral supaya nanti programnya bisa tercapai gitu, Prof, dan memberi nilai tambah. Silakan, Prof. Memang yang penting itu adalah membangun kesadaran, pentingnya kolaborasi dan pentingnya pendekatan yang sifatnya transdisiplin. Dan alhamdulillah sih di IPB relatif tidak terlalu persoalan karena dosen-dosen sudah sadar bahwa ilmunya tidak mungkin bisa sendiri. Dia harus dilengkapi dengan ilmu bidang lain. Kalau ilmu bidang lain diperlukan, maka dia akan berkolaborasi. Kalau kolaborasi, maka pasti resource sharing kan. Dan kemudian kalau itu terjadi ya ke depan inovasi-inovasi yang bagus manapun akan selalu berbasis pada cross disiplin. Tidak mungkin satu disiplin ilmu mengembangkan sendiri. Nah, saya kira kesadaran itu, alhamdulillah ke dosen-dosen di IPB kesadaran itu sudah tumbuh dah lama, jadi tidak terlalu sulit ya untuk bisa menghasilkan produk unggulan karena hasil kolaborasi. Seperti misalnya sekarang untuk bisa membangun bahan untuk anti COVID ya, dengan menggunakan daun jambu merah. Nah, daun jambu merah itu siapa yang bisa menganalisis? Orang biokimia ditambah dengan orang IT, orang bioinformatika. Jadi sekarang orang-orang sudah mulai mencari, misalnya teman-teman siapa ahli bioinformatika. Nah, ketika sekarang kemarin menganalisis tentang pemodelan prediksi penyebaran COVID, maka tidak mungkin ahli modeling matematika sendirian, dia butuh ahli epidemiologi. Nah, terus berkolaborasi lagi. Sekarang ke depan tidak ada, saya kira yang sifatnya hanya monodisiplin. Ini cross disciplinary collaboration menjadi keniscayaan. Siap, Prof. Jadi kuncinya kolaborasi ya, Prof, ya, sama cross disiplin. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ong Teksang lagi ingin bertanya. Beliau itu adalah founder Titipku, Prof, startup gitu ya. Nah, apa saja kendala yang dihadapi oleh startup yang dirintis oleh mahasiswa dalam binaan Science Technopark yang perlu didukung oleh dunia usaha? Itu, Pak. Ya, saya kira pada skala usaha, Mas. Sekarang kita punya startup produksi helm dari limbah sawit. Ya. Kalau dia hanya pabriknya gitu-gitu aja kan nggak mungkin bisa melayani seluruh
se-Indonesia. Butuh Ya. market yang lebih handal. Oleh karena itu memang yang kunci sekarang itu adalah percepatan ekspansi. Dan percepatan ekspansi tidak mungkin sendiri menurut saya. Ini perlu mitra dan swasta besar itu menjadi potensi untuk scale up itu. Jadi misalnya juga kita punya perusahaan yang produksi mie dari jagung, mie dari sagu, mie dari ganyong dan sebagainya. Nah, produksi-produksi kita ini ya untuk skala memenuhi kebutuhan yang terbatas bisa, tapi begitu nasional sebanyak banyak, maka diperlukan pabrik lebih besar lagi. Karena yang kami lakukan di IPB kan baru plan factory, ya. Jadi yang baru kita, apa namanya, pilot plan. Pilot plan itu kan memang untuk prototype dan sebagainya. Tapi kita produksi untuk bisa membangun survival usaha supaya tidak menjadi cost center. Ya. Tapi kalau mau menjadi bisnis yang menguntungkan betul ya memang harus ekspansi investasi dan itu butuh dunia usaha dan dunia industri. Terima kasih, Prof. Nah, untuk ini Pak, untuk mewujudkan inovasi, apakah IPB sudah punya ini, Prof, perusahaan tersendiri dalam bentuk PT itu, Prof? Punya Pak, kita punya Serambi Botani yang tugasnya adalah menjual produk-produk kita yang ada di 16 mall di Indonesia. Di Gandaria City juga ada, ya di Jakarta. Di Kokas dulu ada karena COVID kemarin agak sempat terganggu. Dan kemudian di Tunjungan Plaza, Surabaya juga ada. Ya, ada lagi PT Fits Mandiri yang produksi pangan fungsional. Ada lagi Botani Seed yang produksi benih-benih. Ada lagi BMTI yang menghasilkan vaksin-vaksin ya, yang kita jual ke pabrik, ke industri unggas, ke industri peternakan, ya, yang kita semua jual itu kan itu PT-PT IPB semua. Jadi seolah dengan PT-PT itu ya sekaligus belajar bisnis, mengembangkan lebih jauh ya. Dan yang penting lagi lah dari usaha itu inovasi-inovasi IPB bisa masuk ke pasar. Itu salah satu tujuan kita itu. Jadi memang kalau sisi keuntungan yang maksimal seperti hanya bisnis murni, ya inilah yang harus tantangan kita ke depan yang menurut saya skalanya harus ditingkatkan. Dan sekarang lagi proses untuk ekspansi skala, karena saya lagi bangun 250 hektar di Jonggol untuk kawasan teaching industry yang lebih besar lagi. Dan inilah sebagai cara kita untuk bisa mengantisipasi bagaimana pengembangan inovasi ini bisa lebih masif. Nah sekarang juga sama, misalnya kami untuk bisnis berikutnya juga bermitra dengan petani. Tadi sudah saya jelaskan kemitraan itu. Sekarang kemitraan beda-beda lagi yang dengan petani-petani yang ada di Jawa Barat. Karena kami kontrak dengan Indomaret untuk mensuplai kebutuhan Kalinda, pepaya California. Ya, yaitu benih kami sudah punya, tinggal kita butuh lahan. Nah, siapa lahannya? Lahannya milik petani. Nah, petani memproduksi, kita dampingi teknologinya, kita benihnya kita sediakan, kemudian kita siapkan pasarnya dengan pasar Indomaret. Nah, jadi sekarang kita sudah membidik pasar-pasar modern retail untuk bisa menerima produk-produk inovasi dari IPB yang dikerjakan tidak hanya oleh kita, tapi juga oleh petani-petani. Sehingga memang ada distribusi manfaat dan distribusi keuntungan kepada para petani-petani kita. Jadi kalau semua dikerjain di IPB semua ya nggak mungkin. Ya. Kita bagi-bagi pada petani lah, supaya petani juga menikmati hasil yang lebih baik. Siap, Prof. Nah, ini menarik, Prof. Nah, kalau misalnya IPB itu mendirikan PT, shareholder-nya kira-kira siapa, Prof? Kemudian IPB? Atas nama rektor atau gimana, Prof? Atau Ya, terpisah dari ini? IPB. Jadi itu IPB sebagai pemegang saham. Oh, Mayoritas. diwakili rektor gitu ya, Prof ya? Ya, sebagai rektor, kemudian mungkin sedikit persen, berapa persen sedikit untuk dari koperasi pegawai. Oh, oke. Siap. Terima kasih, Prof. Izin Prof untuk melanjutkan pertanyaan dari Ibu Prama Indra. Jadi sejauh mana Teknopark ini berkontribusi terhadap pengembangan UMKM serta hubungannya dengan lembaga keuangan seperti lembaga keuangan syariah? Demikian, Prof. Ya tadi saya sampaikan tadi memang UMKM itu kan yang kita fokus pada inkubator bisnis adalah membina UMKM. UMKM itu bisa berasal dari alumni IPB atau bisa jadi mahasiswa IPB, ya, atau sama sekali orang luar. Itu sekalian UMKM semua yang kita dampingi. Itulah fungsi Sains Teknopark, inkubator bisnis. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan layanan untuk peningkatan produksi dari startup itu. Jadi peningkatan produksi, peningkatan keuntungan, ya alhamdulillah keuntungan mereka semakin besar, ya, dan kita juga kepuasan kita kan kalau kita mendampingi startup, tapi startupnya berhasil, ya. Nah jadi saya kira itu yang saat ini sedang terus berlangsung ya. Jadi justru UMKM sangat menikmati dan sekarang UMKM petani-petani lebih menikmati lagi
dari inovasi-inovasi kita karena kita siapkan marketnya dengan lebih baik. Ya, tadi pertanyaan Bu Prama dari Bank Syariah Indonesia Corporate University, Prof. Okay. Ya, kemudian lanjut, ini ada yang tertarik nih, Prof, dengan produk pupuk dan bibit hasil Sains Teknopark IBB ya. Di mana ya kalau ingin beli itu, Prof? Ada di Botani Mart, ada di dekat kampus, ya. Kalau Itu yang benih, Botani Square itu, Prof, yang lantai 1. di situ ada sedikit, tapi sebanyak kan ada di Botani Mart. Botani Mart itu ada di dekat kampus, itu tempat penjualan pupuk dan itu kita. Tapi pupuk ini kan sekarang sedang kita kerjasamakan dengan industri besar, ya, untuk supaya produksi lebih massal lagi. Karena produksi pupuk tidak, kita hanya produksi pupuk kompos dari sampah-sampah IPB, sehingga sampah di IPB tidak ada yang keluar. Semua sampahnya kita olah, kita jadikan pupuk kompos dan kita jual. Nah itu, tapi ada juga pupuk yang berbasis pada teknologi pupuk organik lain yang sekali dihasilkan dan sekarang kita tidak memproduksi dalam bentuk besar. Kita sekarang sedang proses negosiasi dengan mitra industri untuk itu. Kalau tadi soal ekonomi syariah ya, Mbak, silakan datang ke Sains Teknopark, itu bisa menawarkan itu paket-paket kepada para pelaku-pelaku startup itu, ya. Paket-paket kreditnya seperti apa dan sebagainya. Karena memang salah satu fungsi dari kita di Sains Teknopark adalah mendampingi startup-startup dalam produksi, pasar maupun pemodalan. Nah, ini kita tentu butuh sekali. Kalau ada bank yang datang, memang bank sudah sering datang ya, untuk bisa menawarkan kredit lunak kepada para pelaku-pelaku baru UMKM ini. Itu Botani Mart yang jalan Drama Gajah, Prof, sebelah kanan. Betul, itu ya? betul. Oh, iya. Jadi kalau Bapak Ibu semua ingin membeli pupuk dan tanaman itu, kalau dari arah Kota Bogor ke kampus Dramaga itu sebelah kanan sebelum Ya, kampus sekarang jalan itu ada gedung bagus itu. Ya. Dan sekarang dibantu oleh BRI. Wah. Pak Taufik, ada pertanyaan dari Direktur IT-nya OJK, Pak. Oh, Pak Kurniawan. Raisen atau langsung saja, Bu, monggo. Pak Dwi Kurniawan, Pak. Itu ada di teks. Mungkin nggak ada di panelis, Pak. Ada di teks, Pak, bisa dibacakan. Sebentar. Q&A. Pak Dwi. Oh, Pak Dwi Kurniawan ya. Ya, siap. Dari Pak Dwi, Prof, apa ada usulan atau harapan Prof mengenai upaya-upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi dari dunia industri, dunia usaha maupun BUMN di program Sains Teknopark, misalnya apakah dapat dikaitkan dengan program promosi atau marketing dari Corporate Social Responsibility atau CSR, kemudian edukasi kepada masyarakat terkait dengan ketentuan dari pemerintah atau otoritas dan lain-lain. Demikian yang menjadi concern dari Pak Dwi Kurniawan, Prof, dari OJK. Monggo, Prof, silakan. Ya, sebenarnya kita ini lebih banyak berharap bahwa dunia industri hadir di kampus. Kami sudah menyediakan ruangan khusus untuk orang-orang industri ngantor di IPB. Dan sekarang sudah ada beberapa perusahaan seperti kapal api, sekarang kantor di IPB. Ngantor untuk apa? Ngantor untuk ada communication space dengan para peneliti inovator IPB untuk kaitan dengan riset kerjasama industri. Karena banyak kerjasama yang tadi, technological readiness levelnya itu masih sangat rendah, itu perlu riset tambahan. Nah, sekarang adanya Kedaireka kan sangat membantu sekali. Ya, Kedaireka sekarang ini dari pemerintah, dari Mas Nadiem, itu menurut saya sangat bagus sekali untuk memberikan insentif buat para inovator dan insentif buat para industri. Karena industri ketika dia memberikan bantuan riset untuk menyemprotkan produk, pemerintah memberikan matching fund. Nah, ini sekarang harus kita dorong. Nah, untuk marketing dan sebagainya, untuk kita sangat senang sekali. Saya juga berkali-kali juga mendatangi para dirut BUMN untuk menawarkan produk-produk kita. Jadi, BUMN sebagai pasar kita. Dia harus membeli helm kita, membeli permen kita, membeli madu kita, membeli buah-buahan dari kita, misalnya gitu. Ya, itu saya kira upaya yang terus saya lakukan, ya. Dan tentu sebagai BUMN, dunia usaha dunia industri itu sebagai salah satu market ya yang menjadi tempat kita ini memasarkan produknya, dan kemudian kedua adalah tempat di mana mereka diharapkan juga bisa memberikan pembinaan seperti misalnya pelatihan untuk startup baru, analisis keuangan. Nah, kita juga sedang mengadakan pelatihan untuk pelaku-pelaku baru. Ini orang-orang bank banyak membantu kita, ya bank-bank besar ya banyak mendampingi kita untuk
memberikan itu sekaligus sosialisasi program-program kredit seperti apa yang ada. Siap, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan menarik dari mahasiswa IPS ya Prof ya, Tobias Aldorino. Dia mahasiswa banking tapi concern terhadap para petani nih Prof. Justru yang concern Mas Tobias nih. Jadi masih terlihat bahwa pengelolaan petani sekarang itu masih terkesan tradisional ya Prof ya. Nah, bagaimana peran IPB dalam membawa cara tradisional itu ke arah modern gitu. Sehingga ini akan bisa mensupport swasembada pangan di Indonesia. Karena kondisi sekarang hampir semua kebutuhan pokok pangan kita itu adalah impor, Prof. Seperti garam ya. Garam itu kita punya tepian pantai yang sangat luas, tapi garam masih impor. Contohnya itu, Prof. Silakan, Prof. Jadi tugas perguruan tinggi itu kan satu, menghasilkan lulusan unggul. Kedua, menghasilkan inovasi-inovasi unggul. Ketiga, bisa mendorong adanya prototipe, piloting. Jadi masalah di Indonesia tidak bisa diselesaikan oleh satu perguruan tinggi. Tidak mungkin satu masalah. Semua perguruan tinggi, satu masalah diselesaikan oleh satu perguruan tinggi, tidak mungkin. Itu harus diselesaikan oleh siapa? Kita desa ada 75.000. Ya. Kalau kita mahasiswa itu ada semua di desa, maka seluruh mahasiswa IPB habis untuk ke desa semua, satu mahasiswa 2 desa. Itu satu nggak mungkin. Ya. Dosen IPB hanya 1.200. Ya, desa 75.000, kan nggak mungkin. Ya. Yang bisa kita lakukan apa? Piloting, prototype. Ya. Dan kita sudah punya prototipe di 300 desa. Ya, sudah lumayan lah, ini insya Allah tertinggi lah di Indonesia dan di dunia mungkin. Prototipe itu kita memberikan contoh bagaimana praktek-praktek pertanian modern dengan teknologi yang baik seperti apa. Nah, disitulah kemudian ada punya daya tular. Nah, sebenarnya bukan tugas kampus untuk membuat sebuah masalah se-Indonesia, menyelesaikan masalah nasional. Nah, terus kalau kampus gitu, terus fungsi pemerintah apa? Ya kan? Justru fungsi pemerintah adalah matching, membangun, mengkonekkan ya antara kampus, industri dengan petani, dengan macam-macam. Dan kami dengan pemerintah juga punya hubungan yang sangat baik, sehingga kita berkolaborasi. Pemerintah punya program di mana kita masuk, inilah inovasi IPB. Program di mana di Sumatera Utara, di Kalteng, kemudian di Sumatera, di Sulawesi Tengah, kita sekarang masuk lagi, sebentar lagi masuk lagi di Papua. Ya, kita sekarang di Jawa Timur kita banyak sekali inovasi terapkan. Kita kembangkan nanas misalnya, nanas PK1. Sekarang sudah ekspor ke Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Itu sekarang pusatnya di Kediri. Ya. Kemudian pepaya Kalina sudah kita ekspor ke 11 negara. Ya. Itu pusatnya di berbagai tempat. Nah, kita juga kembangkan untuk produk-produk organik di Bali. Ya. Kita kembangkan lagi untuk peternakan modern. Ya. Di 12 provinsi sekarang sudah mulai berkembang. Ya. Di 12 provinsi untuk sekolah peternakan rakyat. Jadi fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan problem di level grassroots dengan pusat-pusat learning center. Di learning center itu bisa satu kabupaten satu, ya, ada satu kecamatan atau beberapa kecamatan satu, jadi tidak bisa. Ya, itulah kemudian tugas bupati, tugas gubernur mereplikasi ke tempat-tempat lain. Ya, itulah salah satu fungsinya kita berinteraksi dengan gubernur, kita berinteraksi dengan bupati, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan diperluas, diperkuat di lapangan dan sebagainya. Nanti kalau kita ini 30.000 orang semua di desa, kampus sepi, ya nggak ada yang kuliah nanti. Dengan pemerintah ya, Prof ya. Oh iya, saya kira mahasiswa giliran. Ya. Sekarang mahasiswa ada 1.000 orang, 4.000 orang di desa. Kan saya masih di kampus. Mereka 4.000 balik, ada turun lagi dan sebagainya. Jadi kita putar dan sebagainya. Ya. Ya, Prof. Makasih, Prof. Izin lanjut, Prof. Dari Pak Dwi Suslamanto. Ini terkait dengan tadi paparan Prof terkait pemanfaatan limbah tadi, Prof. Apakah sudah ada ini, Prof, teknologi yang dihasilkan oleh IPB yang berorientasi pada future practice, Prof, untuk pemanfaatan limbah pabrik atau limbah keluarga nih, Prof? Izin, ya, tadi saya sampaikan kita sudah bisnis hasil limbah itu, dan sekarang
Di Cipanas, petani-petani sudah kita dampingi, sekarang sudah bisa ekspor ke 8 negara. Ya, ekspor dari kompos yang kita lakukan mereknya Gotai, kotoran kambing. Ya, Gotai, ya, kotoran kambing. Itu brandnya kotoran kambing, itu brand Gotai, dan sekarang sudah kita ekspor ke berbagai negara. Itu pakai teknologi IPB. Jadi banyak teknologi baru yang muncul yang masuk pasar. Kalau orang masuk pasar, biasanya teknologi-teknologi yang memang yang baru yang bisa kita kembangkan. Artinya masyarakat itu bisa, petani itu bisa. Nah, tugas perguruan tinggi adalah meyakinkan bahwa, makanya saya katakan tadi, mengapa saya mulai dari mindset. Kalau orang sudah mindsetnya baik, mindsetnya itu growth, maka dia akan belajar, belajar, dan belajar, akan mencoba, mencoba, dan mencoba. Ya. Tapi kalau orang fix mindset, saya udah pakai gini, udah cukup, tidak akan mungkin bisa besar lagi, ya itu tidak akan pernah berkembang. Sebenarnya yang perlu dikembangkan di desa, di masyarakat, di mahasiswa, dimanapun adalah perubahan mindset. Jadi kalau mindset kita sudah baik, akan mudah karena orang akan dengan sendirinya belajar. Dan itu mudah. Makanya saya tadi ada 7 Habits of Highly Effective People yang sekarang menjadi 8 itu menjadi pelatihan wajib untuk 6.000 mahasiswa IPB baru. Wajib ikut pelatihan itu. Dan agar apa? Agar mereka berubah mindsetnya. Ya, selama seminggu pelatihan dibuat 25 orang per kelompok-kelompok sehingga butuh banyak instruktur. Siapa instrukturnya? Dosen-dosen. Kenapa dosen-dosen? Jangan sampai mahasiswanya berubah mindset, dosennya tidak berubah mindset. Nah, jadi mahasiswa dan dosen harus sama-sama berubah mindset. Siap, Mungkin Prof. satu lagi Pak ya. Ya. Itu termasuk anak saya udah ikut tuh, Prof. Ya. Enggak. Oke, lanjut. Ini ada komen atau saran dari Pak Edi Setiadi terkait dengan pendanaan tadi, Prof. Apakah ada kemungkinan gitu nanti para pelaku industri UMKM ini bisa masuk ini, Prof, pendanaan di pasar modal gitu kan? Karena Ya. pada saat ini sudah terbentuk tier 2 di pasar modal gitu. Oh. Gimana, Pak? Mestinya bisa, Pak. Ya, saya kira mestinya bisa dan ini perlunya menurut saya semangat dari UMKM ya untuk bisa dan untuk masuk pasar modal dan sebagainya karena dia punya mimpi untuk ekspansi, untuk peningkatan skala usaha. Ya selama dia yakin bahwa sesuatu yang ditawarkan adalah future practice, sesuatu yang baru, yang sesuatu yang menjanjikan, maka banyak investor akan masuk, banyak modal akan masuk. Ya. Itu kan hukum yang sederhana sebenarnya ya. Cuman untuk bisa membuat meyakinkan bahwa produk kita produk yang unggul, perusahaan kita itu sehat ya dan sebagainya, itu memang butuh pekerjaan yang besar. Dan kita tentu senang kalau seandainya sudah terbuka ya bahwa permodalan bisa dari mana saja. Tidak hanya bersumber dari bank, tapi juga dari berbagai investor melalui mekanisme itu. Menurut saya itu akan sangat-sangat bagus. Siap, terima kasih, Prof. Ini masih banyak pertanyaan, Prof. Tapi saya sudah diingatkan MC, ini waktunya sangat terbatas. Ya. Mungkin ini terakhir, Prof, dari Pak Iim Hilman ya, dari SDI Ekuitas Bandung. Izin bertanya bahwa inovasi itu lahir dari riset, Pak. Dan berapa persen dana yang disediakan untuk riset desain IPB dan bagaimana tindak lanjut dari hasil riset terpilih. Karena pada umumnya banyak yang tidak di follow up. Ini penting juga untuk perguruan tinggi, Prof. Strategi yang dilaksanakan oleh IPB dan bisa kita kita tiru gitu, Prof. Silakan, Prof. Makanya itulah pentingnya roadmap riset. Jadi kalau kita punya roadmap riset, setiap orang punya roadmap, kemudian roadmap itu memang harus pimpinan perguruan tinggi yang memberi arahan, mengarahkan roadmap besar perguruan tinggi seperti apa. Dan itulah fungsinya Sains Teknopark untuk mengidentifikasi ini hasil-hasil riset potensial yang mana untuk ditindaklanjuti untuk bisa menjadi sebuah inovasi. Jadi banyak invensi-invensi yang memang tidak laku di pasar. Jadi lama-lama kan orang akan jenuh sendiri kalau peneliti capek-capek tanpa hasil. Oleh karena itu sekarang kita dorong bahwa penelitian di IPB sebisa mungkin adalah berasal idenya dari industri. Supaya apa? Supaya menjawab kebutuhan industri. Supaya apa? Supaya laku di pasar. Ya kalau kita penelitian X ternyata kita tidak punya komunikasi dengan industri, ternyata industri lebih maju daripada itu, ya tentu tidak akan pernah mengadopsi inovasi-inovasi dari perguruan tinggi. Dan inovasi dari IPB, kalau dari pemerintah APBN itu penelitian kita kecil, Pak, cuma 40 miliar ya, tidak besar. Tapi kita kan punya kerjasama yang banyak. Saya tahun 2017 konsorsium riset internasional kita itu cuma 7.
Tahun ini sudah 48. Ya. Jadi tugas saya memang keliling dunia untuk menawarkan kerjasama riset. Saya dibiayai dari Korea Selatan 150 miliar, saya dibiayai dari Belanda 40 miliar, dibiayai dari, jadi tugas saya keliling aja. Keliling apa? Jualan untuk bisa mendapatkan dana riset bersama. Jadi alhamdulillah dengan 48 riset, maka risetnya berkembang. Kalau risetnya berkembang, publikasi otomatis naik. Kalau publikasi naik, kemudian juga produk inovasi juga naik. Ya, jadi kan ada banyak multiplier efek yang bisa didorong. Ya. Jadi saya kira itu Mas Taufik yang hal-hal yang penting dan menurut saya memang yang bisa dilakukan lagi adalah Bapak Ibu sekalian kalau berminat berkunjung ke IPB, monggo silakan berkunjung untuk melihat langsung bagaimana praktek kita mengelola kawasan sains dan opak itu. Supaya apa? Supaya lebih tergambar ya di lapangan. Supaya kita tidak mengawal. Karena ada juga yang orang mau menamakan sains dan opak itu hanya taman. Taman ada percontohan teknologi dan sebagainya. Padahal sains dan opak itu ada fungsi inkubasi, ada fungsi manajemen kekayaan intelektual, ada fungsi kerjasama riset industri, ya, ada fungsi untuk tadi apa namanya beberapa pilot plan ya, teaching industry dan sebagainya. Jadi supaya melihat sains dan opak itu kayak apa sih, gitu. Supaya tergambar. Karena kadang-kadang orang sains dan opak itu seolah-olah ada lahan 3 hektar dikasih greenhouse banyak, itu sains dan opak. Kan itu banyak loh Pak yang mengatakan itu sains dan opak. Padahal tidak memenuhi standar sains dan opak karena tidak ada proses pengelolaan kekayaan intelektual, tidak ada proses untuk kerjasama dengan industri, tidak ada proses untuk membangun startup baru, inkubator bisnis. Itu hanya sekedar apa? Itu yang namanya kebun percobaan biasa. Jadi bedakan kebun percobaan biasa dengan sains dan opak. Ya. Jadi saya kira itu Mas Taufik. Mas Taufik pernah ke Taman Kencana kan? Sering Prof, naik sepeda Prof. Enggak, untuk belum pernah masuk ya? Sudah Prof. Ke itu penerbit IPB. Oh, IPB Press ya. Ya, IPB Press Prof. Sekarang kita lagi bangun 6 lantai lagi. Tahun depan kita siap. 7 lantai lagi untuk halal inkubator bisnis ya, supaya kita di food itu akan bisa leading dan juga di produk-produk halal. Siap, Prof. Terima kasih Bu Ketua Yayasan dan juga Mas Taufik dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak bisa. Terima kasih banyak Prof. Ya. Prof Arif. Kita boleh berkunjung ya Prof. Silakan Bu. Ajak mahasiswa IBS juga ya, ke sana untuk tur di Science Technopark-nya IPB. Ya. Silakan Bu, monggo dengan senang hati Bu. Siap Prof. Nanti diantar Mas Taufik Bu supaya. Siap. Ya. Bapak Ibu semua, mohon maaf karena keterbatasan waktu, walaupun banyak sekali pertanyaan yang disampaikan. Nanti izin Prof, nanti pertanyaan kita ringkas ya Prof ya, kita sampaikan ke Prof Arif. Jadi intinya adalah ada beberapa variabel supaya kita memberikan perguruan tinggi, memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan dunia industri, dan pada akhirnya kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, ini adalah growth mindset, itu menjadi modal dasar. Kemudian kita ada grit ya, ada grit. Kemudian kita menatap ke depan atau future practice. Ketiga hal itu kemudian dikombin dengan inovasi ya, riset ya, dengan riset kemudian melahirkan inovasi. Maka formulasi itu akan melahirkan apa yang disebut sebagai technopreneurship yang dikembangkan oleh IPB untuk mengembalikan marwah ya, marwah 1963 gitu ya Prof ya, saat IPB didirikan. Mohon maaf Bapak Ibu semua, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Prof Arif memberikan barokah ya Prof di hari Jumat ini untuk kita semua, terutama barokah ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, sebelumnya saya mohon maaf kalau dalam memoderasi acara ini banyak kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan waktunya kepada adik kita Dinda yang Ayu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian plakat secara virtual kepada Bapak Profesor Dr. Arif Satria. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Profesor Dr. Arif Satria.
Kami ucapkan selamat Disnatalis yang ke-59 untuk Institut Pertanian Bogor dan selamat ulang tahun untuk Bapak Profesor Dr. Arif Satria. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Profesor Dr. Arif Satria dan Bapak Dr. Taufik Hidayat, SE AKT CE M Bankfin QRMP CICP sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar nasional, mahasiswa dan pimpinan IBS beserta jajarannya, serta mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Indonesia Banking School membuka kesempatan untuk seluruh siswa berprestasi di Indonesia, khususnya kelas 12 SMA untuk bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur raport. Segera daftarkan diri Anda dan kunjungi website kami di www.ibs.ac.id. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School. Sampai jumpa di webinar nasional selanjutnya. Saya Dinda Ayutama Putri, mahasiswi manajemen 2020 Indonesia Banking School sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.